Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita memuji Allah, Tuhan kita semua, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang himbauan apabila terjadi bencana alam berupa banjir. Apa saja tindakan yang harus kita hindari ketika terjadi banjir? Yaitu kita janganlah ketika banjir itu mendekati tiang listrik, karena aliran listrik itu dapat mengalir ketika berada di air. Jadi hati-hati, jangan menyentuh tiang listrik ya. Jadi pernah ya, mungkin kita sering melihat ada video orang yang menyentuh tiang listrik kemudian tersetrum. Maka kita yang melihat jangan juga ikut menyentuh tubuhnya, karena dalam tubuh kita ini ada mengandung darah, yang mana darah ini sifatnya seperti air ya, maka akan mengalirkan aliran listrik. Jadi jangan disentuh langsung. Jadi saran kami apabila melihat teman yang tersetrum, jangan karena panik menyentuh tiba-tiba, nanti takutnya akan ikut tersengat listrik juga. Ya, saran kami caranya adalah dengan cara mencari benda yang menjadi penyambung kepada dirinya yang tersetrum. Dan benda tersebut jangan sampai terbuat daripada logam ya, karena itu dapat mengalirkan aliran listrik juga. Carilah kayu ya, atau benda-benda yang tidak basah juga, jangan yang basah. Atau benda apa gitu yang kita temukan di sekitar kita yang tidak basah, seperti kayu contohnya. Kita pukul di bagian tangannya yang menjadi sumber tersambungnya aliran listrik dengan tubuhnya. Bukan badannya yang dipukul teman-teman ya, benjol nanti kepala temannya. Jadi yang dipukul adalah tangannya. Terkejut dia, nah di tangannya itu yang kita pukul agar terlepas gitu. Atau segera kita matikan aliran listrik yang menyambung kepada dia yang tersengat. Kemudian ketika banjir jangan juga kita itu berenang ya di selokan atau parit-parit tempat mengalirnya air, penjaluran air. Karena parit itu pasti mengarahkan ke arah gorong-gorong gitu. Biasanya kan di gorong-gorong itu menjalurlah jembatan. Ada jembatan di atasnya. Takut-takutnya karena aliran arus yang deras membawa dia hanyut ke situ. Kalau dia sudah masuk ke dalam bawah gorong-gorong itu, khawatirnya dia tidak bisa keluar lagi dan otomatis lemas gitu. Karena tidak mendapat ruang untuk bisa ngambil napas keluar, karena dia terkurung di bawah gorong-gorong. Jadi hati-hati, jangan biarkan anak kita ke situ, dicegah. Kemudian juga ya, karena memang anak-anak mungkin suka melihat air ya yang banyak menggenang gitu. Karena situasi banjir ya, kalau bisa jangan juga dibiarkan terlalu lama. Karena hawa air itu dingin teman-teman ya. Yang mana kalau dingin, perutnya menjadi dingin, ini bisa mengakibatkan dua hal. Bisa jadi dia muntah-muntah, atau mungkin diare. Kalau sekedar muntah-muntah aja masih mending ya, tapi ini kalau berbarengan, muntah iya, kemudian dia buang air besar terus ya, ini nanti dikhawatirkan dia kekurangan cairan teman-teman. Nah, jadi saya himbau ini agar kemaslahatan hidup kita bersama lah teman-teman ya. Pasti kita tidak ingin anak kita sakit ya, pasti sebagai orang tua menjadi pikiran ini. Kemudian lagi dampak daripada suka main-main air itu ya, kalau sebentar ya mungkin ya nggak apa-apa lah, daripada dia nangis mau cebur mainan air gitu. Jangan terlalu lama, nanti dikhawatirkan dia nanti bisa kena kapidaraan basah teman-teman. Nah,
masalah penanganan kepidaraan itu ada video saya sebelumnya yang jauh itu ya. Karena memang ciri-ciri kepidaraan basah itu entah kenapa ketika kunyit itu dioleskan di kapur ya, banyak sekali airnya. Nah, itu ciri-ciri kepidaraan basah ya. Dan biasanya anak-anak itu kalau kepidaraan pertama ya, ketika dia memasukkan makanan ke dalam perutnya entah kenapa selalu keluar, menolak perutnya menerima makanan, selalu dimuntahkan. Nah, ini ciri-ciri, salah satunya mungkin bisa diobati dengan cara berpidara tadi, atau badannya panas dari kepala sampai kaki. Nah, jadi teman-teman, ketika terjadi banjir hindarilah hal-hal yang saya sebutkan tadi. Dan semoga video ini bermanfaat meskipun tidak banyak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.